Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto pada segmen seruput kripto. Pada pagi hari ini tanggal 15 Maret 2022, kami akan menyajikan berita terbaru di dunia cryptocurrency. Yang pertama kita akan melihat seperti biasa ya, kapitalisasi pasar kripto itu naik atau turun, dan ternyata pada hari ini naik sebanyak 3%, yaitu 1,75 triliun miliar dolar. Kita lihat di 10 koin utama. Di sini Bitcoin mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan ya, sekitar 4,57%. Nah, jika Bitcoin ini naik, biasanya altcoin lainnya juga naik. Dan bisa kita lihat naik luar biasa ya. Semuanya naik ya. Dan kalau mereka naik, biasanya stable coinnya yang turun biasanya. Sekitar 0,01 dan atau kurang dari sana. Nah, di sini yang menarik itu Terra Luna ini ya. Sentimen pasar terhadap Luna ini sangat luar biasa tinggi setelah dia melebihi Ethereum dalam hal aset yang di staking di platform mereka. Nah, mungkin ini akan terjadi terus-menerus ya untuk Luna. Jadi semakin tinggi dan bahkan bisa menyusul XRP ya, 2 miliar dolar lagi, kurang dari 2 miliar dolar lagi, atau 2 miliar lebih 30 juta dolar ya. Oke, selanjutnya datang dari negara Kroasia ya. Di sini dia mengadakan Blockdown Festival. Nah, si Kroasia ini mengumumkan untuk memanggil para kreator dan artis NFT ya. Nah, Blockdown Festival Kroasia ini memanggil seniman dan pencipta atau kreator untuk ambil bagian ya dalam perayaan 3 hari dari Web3, NFT, dan Metaverse, bersamaan dengan panel informatif, diskusi, musik, live music, dan pesta. Nah, festival ini akan menciptakan pengalaman yang mendalam ya dalam menampilkan beberapa pemikiran kreatif terbaik. Nah, sama seperti Metaverse yang sebenarnya, festival ini bertujuan untuk memberi pesertanya cita rasa masa depan dengan bantuan jajaran seniman digital ya, pemahat, desainer, dan fashion. Nah, kreator terpilih nanti dia akan memiliki kesempatan untuk memamerkan karya mereka ya di depan 30.000 lebih komunitas Web3, NFT, dan penggemar Metaverse sebagai bagian dari festival Web3 kali ini yang berkemampuan NFT, dan ini pertama di dunia. Kabar baik ya, ini semakin banyak negara yang mulai terbuka dengan Web3, NFT, dan Metaverse. Artinya blockchain akan menjadi primadona utamanya. Oke, selanjutnya ada kabar dari mantan CEO Walt Disney ya, Iger Becks. Ini dia menjabat CEO Walt Disney. Siapa yang nggak kenal Disney ya? Sampai 2021. Dia bergabung dengan Genesis. Nah, Genesis ini adalah platform avatar digital NFT untuk brand-brand ternama ya. Dan si Bob Iger ini menjadi penasihat di sana. Nah, Bob Iger ini akhirnya bergabung dengan produser NFT Genesis ini. Nah, Genesis ini berbasis di Los Angeles ya, dan telah mengumpulkan 100 juta US dollar semenjak dibuat si Genesis ini sejak 2016. Dan pelanggannya itu adalah label-label rekaman besar. Luar biasa sekali ya. Bahkan mantan CEO-nya Walt Disney aja udah mulai bergabung di Metaverse gitu ya. Efek dari Facebook mengubah namanya menjadi Meta itu ternyata menjadi momen penting. Banyak sekali startup yang
bergerak di bidang metaverse ini. Kalau metaverse jadi, nah era blockchain dan cryptocurrency itu juga akan menjadi adopsi atau mudah atau cepat diadopsi seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ada berita dari Ripple ya. Nah, Ripple ini prediksi harga Ripple ini dengan adanya pola segitiga simetris dia akan bullish di harga sekitar 0,9 dolar. Kita bisa lihat ya patternnya ini. Ini merupakan segitiga simetris dan biasanya akan pump seperti itu ya. Dan prediksinya dia bisa sampai di area sekitar 0,9 dolar. Oke, selanjutnya datang dari negara Ukraina ya. Jadi pemerintah Ukraina ini meluncurkan website untuk donasi kripto dan bekerja sama dengan FTX, exchange ya, FTX, Kuna dan Everstake. Jadi dengan susahnya mengakses bank lokal, Ukraina ini akhirnya departemen digitalnya itu berinisiatif untuk menggalang donasi itu melalui kripto. Nah, donasinya itu dapat berupa Bitcoin, Ethereum, USDT, Polkadot, Solana, Dogecoin, Monero, Icon, dan Neo. Di sini kita bisa lihat bahwa superioritas cryptocurrency itu luar biasa sekali dibanding dengan uang tradisional seperti itu. Dan ini merupakan hal yang positif untuk dunia kripto saat ini. Selanjutnya datang dari Uni Eropa ya. Uni Eropa melakukan voting tentang pelarangan penambangan Bitcoin ya karena alasan perusak lingkungan. Nah, votingnya itu hasilnya 3223. Nah, 32 itu untuk kalangan yang tetap menerima Bitcoin menggunakan konsensus proof of work yang diisukan banyak konsumsi daya itu ya dan bisa merusak lingkungan, dan yang lain adalah 23 untuk menentang itu. Jadi kita sebagai holder Bitcoin menang ya di sini ya. Dan penambangan Bitcoin tetap akan dilakukan di Uni Eropa. Tidak ada pelarangan seperti itu. Terus selanjutnya ada kabar dari CoinMarketCap ya, atau yang dilansir dari CryptoSlate. Jadi data on-chain menunjukkan para paus atau whale Bitcoin ini aktif menjual. Nah, ada masalah apa ya di sini? Nah, metrik baru yang dirilis oleh Glassnode ya melihat ukuran relatif entitas yang secara aktif itu mereka itu mendistribusikan koin mereka. Jadi nggak hanya diinvestkan ke Bitcoin ya, tapi di token atau koin yang lain. Dan mungkin itu juga yang termasuk yang masuk ke Luna ya. Nah, akumulasi saya ini menunjukkan bahwa Paus melakukan aktivitas selling atau penjualan. Nah, kemungkinan rendah untuk membalikkan menjadi bullish ya untuk dekat-dekat ini. Tapi pada kenyataannya tadi kita lihat bahwa Bitcoin udah naik 4% ya. Tapi tetap berada di bawah level 40.000. Nah, sejak November Bitcoin ini telah mengalami tren penurunan ya, mencapai puncaknya pada sekitar 69.000. Nah, awal Februari dia turun hampir separuhnya ya, di angka 34.300. Berarti ini masih bingung ini, limbung ya. Apakah pasar itu sebenarnya bearish atau bullish? Tapi kita lihat karena situasi geopolitik ya, lagi-lagi kita udah bahas berkali-kali sebelumnya, memang kripto itu sedang bearish seperti itu ya. Selanjutnya datang lagi dari Uni Eropa. Jadi Uni Eropa menyatukan RUU pasar kripto dan operasi penambangan Bitcoin itu tetap berjalan seperti itu, tetap berlanjut. Nah, Parlemen Eropa telah menolak serangkaian tagihan atau bill ya, atau pajak yang akan
diberikan ke cryptocurrency karena itu sangat kontroversial dia dan ingin membatasi penambangan kripto dengan mekanisme proof of work atau yang biasa kita kenal POW gitu ya. Nah, pemungutan suara berlangsung ketat dengan 32 menentang dan 24 mendukung. Nah, ini berarti untuk saat ini blockchain berdasarkan algoritma konsensus proof of work atau POW ini seperti Bitcoin dan Ethereum itu akan terus ditambang dan diperdagangkan di zona euro ya, tanpa ada peraturan khusus, nggak ada pajak juga. Nah, ini juga bisa berubah ya seiring berjalannya waktu tentu saja, mengingat krisis geopolitik saat ini yang dialami Uni Eropa di tengah perang Rusia-Ukraina. Selanjutnya datang dari Solana ya. Di sini ada datang dari Magic Eden. Magic Eden ini adalah marketplace NFT-nya Solana yang nomor 1 ya. Dia mengumumkan kenaikan sebesar 20 juta dolar. Nah, Magic Eden ini telah mengumpulkan 27 juta dolar ya. Dan ini merupakan pesaing utama dari OpenSea seperti itu. Atau market NFT terbesar di dunia ya. Nah, pendanaan 27 juta dolar ini akan digunakan untuk perekrutan, kemitraan dan aplikasi seluler oleh Magic Eden ini. Dan perusahaan-perusahaan yang lain juga telah menyalurkan uang mereka ya ke project Web3 lainnya. Selanjutnya datang dari Crypto Daily yang dilansir oleh Crypto Coin Market Cap. Nah, di sensor keuangan, kripto akan menjadi bagian integral dari ekonomi global. Nah, setelah invasi Rusia ke Ukraina, orang-orang dari seluruh dunia itu telah mengirim lebih dari 54 juta dolar kepada pemerintah Ukraina ya, dengan atau melalui LSM Comeback Alive, nah, yang memberikan dukungan kepada militer Ukraina. Nah, menurut perusahaan analitik Elliptic, nah, pendukung juga telah menyumbangkan NFT dan stablecoin-nya ya. Gavin Wood, pendiri Polkadot sendiri juga memberikan sumbangan tunggal sebesar 5,8 juta dolar. Meskipun itu lebih sedikit ya daripada sumbangan Amerika yang sampai miliaran dolar ke mereka seperti itu. Nah, pemerintah Ukraina sendiri mulai menerima kripto karena donasi melalui metode perbankan tradisional itu bisa jadi sulit dan memakan waktu. Terus kabar terakhir datang dari Elon Musk ya, CEO SpaceX. Ya, maksud saya Elon Musk tuh masih memiliki dan tidak akan menjual Bitcoin, Ethereum dan Dogecoin yang sudah dia hold selama ini ya. Nah, CEO Tesla berpendapat bahwa inflasi konsumen US dollar itu akan berlanjut mendekati level tertinggi sepanjang masa. Nah, sementara inflasi aset akan berlipat ganda dari jumlah ini. Nah, orang tersebut itu juga mengatakan, atau si Elon Musk itu mengatakan bahwa mata uang yang lebih lemah akan runtuh dan lebih banyak uang akan masuk ke komoditas langka seperti Bitcoin. Dari data-data dan berita yang sudah kita lihat tadi, berarti kita masih berada di fase bullish ya tentang beritanya. Semoga saja situasi geopolitik Rusia Ukraina segera mereda dan kita semua bisa berlanjut untuk akselerasi adopsi dari cryptocurrency ini. Sekian dulu dari Money from Crypto. Semoga berita ini bisa menemani pagi kalian dan sekedar hiburan ya, atau bisa juga untuk research kalian selama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.